Baik, terima kasih kepada Ibu Mubaya. Nah, ini lagi berbagai biar semangat ya. Ya, benar Kita sekali. tidak break, kita tidak break Iya. langsung. Benar. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua 2 dan 3. 3 dan 4 dari PWNU, Ibu Rubaya dan Ibu Azizar, terima kasih. Saya juga mau menyapa Ketua PC yang sudah hadir pada hari ini dari OI. Yang mana Ibu? Dari OI? Oki. Oh iya, dari OKI. Ya, dari Musirawas, Pagar Alam. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua Ibu-Ibu. Masya Allah. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Musida yang sudah menjadi moderator pada kegiatan hari ini, dan juga Ibu MC tadi ya yang sudah keren banget, Ibu Mahmuda, terima kasih banyak, dan ibu-ibu muslimat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bu ya, nanti pas nyampein materinya berdiri ya, biar tahu, karena kalau kita public speaking itu tidak hanya ngomongnya, tapi juga gerak badannya, gerak tangannya, posisi tubuhnya, semua harus all out ya ibu-ibu ya. Tapi sebelum saya berdiri saya mau pantun dulu. Karena tadi semuanya sudah pantun ya. Jangan lupa cantiknya ibu-ibu ya. Ya. Bulan puasa makanya kurma. Cantik. Minumnya boleh pakai teh tarik. Cantik. Mari belajar public speaking bersama. Cantik. Agar tidak gugup lagi ngadepi mie. Ini ya ibu-ibu ya, saya berdiri. Mohon dibantu Mbak Lilis ya. Saya mungkin dari sebelah sini saja ya. Ya, nanti kita lihat lah. Nanti saya akan jalan-jalan di sini ibu-ibu ya. Ya. Baik ibu-ibu, perkenalkan dulu, saya Anita Trisia. Saat ini saya adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk mata kuliah komunikasi, teknik MC dan protokoler, public speaking, teknik reportase dan wawancara, dan lain-lain yang berhubungan dengan komunikasi ya. Jadi memang saya in charge-nya di situ. Kemudian mungkin kenapa saya sangat berkaitan dengan public speaking, mungkin bisa dilihat di sini saya selama 7 tahun menjadi penyiar radio, ibu-ibu, iya, pantesan, pantesan ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Ya, saya pernah tahu radio Hang Tua Jaya Raya? Tahu. Nah, dulu saya di situ ibu, tapi nggak lama, jadi cuma 1 tahun peralihan pada saat itu, saat radio Hang Tua beralih ke radio OS Bandung. Nah, itu saya masuk di OS saya lama dari 2003 sampai 2009. Di OS. Nah setelah itu OS tutup dan saya aktif menjadi dosen. Nah tapi karena memang hobi ngomong ya Bu ya, jadi MC, kemudian jadi moderator dan segala macamnya, jadi itu yang saya lakukan saat ini. Dan mohon doa dari ibu-ibu semua, saya belum doktor, masih kandidat doktor, saya di TU Delft Belanda. Jadi saya baru tahun kemarin ibu-ibu pulang ke Indonesia. Ya, jadi kalau dulu Belanda jajah Indonesia, sekarang tidak dibawa ke jajah. Belajar di sana, datang ke sana, alhamdulillah selama 4 tahun dan sekarang masih finishing Bu ya, sedang revisi akhir, kemudian menunggu jadwal defense. Mohon doa dari ibu-ibu semua, semoga prosesnya lancar ya ibu ya. Amin. Puji kabar kalau 40 aman nih. 40 yang amin kan. Di antaranya insya Allah. Kalau digawe kan sudah juga Bu. Baik, boleh masuk. Ya inilah sekitar kurikulum vitae saya ibu-ibu ya. Saya S2-nya komunikasi, saya S1-nya bahasa Inggris. Ya pantes. Kemudian saya S2-nya baru komunikasi di Malaysia. Kemudian S3-nya komunikasi lagi di Belanda. Ya boleh langsung saja Ibu Lilis ke materi. Nah, tadi sebenarnya saya ini ngajarin public speaking ke ibu-ibu yang sudah ahli ngomongnya agak susah ya. Saya bingung nih mau ngambil perspektifnya dari mana. Kan ini sudah pasti jago ngomong semua kan? Ahli secara belum. Masih ada yang gemeteran megang mic ini? Oh masih ada, Masya Allah. Tapi yang tadi yang di depan sudah jago semua ya Bu ya?
Ya, Ibu Mursyidah, Ibu Mahmudah, Ibu Asliza, Ibu Rubaya, semua sudah jago public speaking karena luar biasa ceramah. Nah, saya tidak mengajari, tapi kita berbagi saja ya ibu-ibu ya. Mana yang saya tahu akan saya bagi, mana yang ibu-ibu pengen tahu boleh ditanya, atau ibu-ibu, Bu kayaknya begini boleh, silakan saja. Kita sharing ya hari ini ya. Nah, kalau berbicara public speaking ibu-ibu, sebenarnya kan public speaking itu adalah bagian komunikasi ya. Saya mulai dari teori dasarnya dulu agar paham dari awal banget ya ibu-ibu ya. Jadi public speaking itu bagian dari komunikasi. Semua orang pasti sudah bisa berkomunikasi, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun sudah pasti bisa berkomunikasi. Komunikasi bayi melalui apa ibu-ibu? Tangis. Ya. Mama sudah tahu, oh ini nangis mah ini anaknya lapar. Oh nangis mah ini sakit perut. Oh nangis mah ini ada kalau jenis-jenis tangisannya. Karena ya benar. Jadi dari lahir si bayi atau manusia kita itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, semakin umur kita bertambah, semakin usia kita bertambah, maka bentuk-bentuk komunikasinya mulai beragam macam. Ya, Bu Ibu ya. Saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu enggak komunikasi itu apa sih? Apa komunikasi itu Ibu-ibu? Berbicara. Berbicara. Oke, apa lagi? Oh, ada dua arah, bisa. Percakapan, oke. Cara adaptasi terhadap lingkungan, boleh. Ada lagi Bu-ibu? Menyampaikan informasi. Nah, ini dosen komunikasi. Menyampaikan informasi ya. Jadi komunikasi itu adalah kita menyampaikan pesan. Jadi kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tidak hanya kepada orang lain Bu ya, kepada diri sendiri pun sudah dianggap sebagai sebuah proses komunikasi. Nah, boleh kita masuk materinya Ibu Lilis? Ya, ini yang hari ini akan kita pelajari Bu Ibu secara umum. Tapi nanti kalaupun ada praktek di perjalanannya kita fleksibel aja ya Bu Ibu ya. Jadi kita akan berbicara mengenai komunikasi, public speaking, kemudian terapan public speaking dalam tulisan itu seperti apa, dan nanti akan kita recap materinya Ibu ya. Baik, nah ini adalah komunikasi Ibu-ibu ya. Jadi komunikasi itu intinya adalah ada komunikator. Komunikator itu wong yang ngomong. Jadi kalau saya sekarang yang ngomong, saya adalah komunikatornya. Saya punya pesan yang ingin saya sampaikan kepada komunikan atau penerima pesannya. Jadi istilahnya adalah komunikator punya pesan untuk disampaikan kepada komunikan. Komunikan. Ya. Komunikator. Ya. Sebuah proses komunikasi dikatakan efektif jika komunikan bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikator, Ibu-ibu. Ya, misalnya saya menyampaikan materi tentang public speaking. Proses penyampaian pesan saya ini dianggap berhasil jika ibu-ibu paham apa yang saya sampaikan. Jadi kalau saya ngoceh, tapi ibu-ibunya tidak paham, artinya proses komunikasinya tidak berjalan dengan efektif. Iya, gitu. Nah, tantangannya adalah, saya yakin semua orang bisa menyampaikan pesan ya ibu ya. Saya yakin semua orang pasti bisa ngomong. Disuruh ngomong apa bisa ngomong. Masalahnya adalah nyampe dah. Nah itu dia, nyampe dah ke penerimanya. Bisa diterima nggak? Nah itu tantangannya. Jadi bagaimana caranya agar pesan yang mau kita sampaikan dapat diterima? Itulah gunanya kita hari ini. Ya, bagaimana agar membuat apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik sehingga komunikasinya berjalan dengan efektif. Ya ibu ya. Iya. Cara agar bisa sampai dengan efektif? Maka seorang komunikator, ya dalam konteks komunikasi dulu secara umum Bu ya, sebagai seorang komunikator kita ataupun bahkan sebagai seorang komunikan, next, ya kita harus punya yang namanya interpersonal skills, ibu-ibu. Interpersonal skills itu adalah keahlian interpersonal. Oke, boleh dilihat ya. Jadi ini proses komunikasinya sudah nambah satu elemen lagi, ibu-ibu. Elemen tambahannya adalah saluran. Ya, saluran. Jadi apa itu saluran? Ada yang tahu? Saluran. Saluran komunikasi itu ada yang tahu? Jadi
Boleh lihat ya di sini. Jalurnya, ada jalur. Iya, ada jalurnya. Lihat. Kita sebagai komunikator. Ibu-ibu yang di sana kalau nggak kelihatan boleh loh tidak di sini. Iya, caknya agak jauhnya gue. Belum lagi kalau yang agak silindris sedikit kan bayang-bayang jadinya ya. Boleh Bu di belakang sini Bu. Iya, biar kelihatan. Ya. Jadi ibu-ibu, kita sebagai komunikator, kita punya pesan. Tapi kan tidak selamanya pesan itu disampaikan langsung. Ya. Ada juga komunikasi yang tidak disampaikan secara langsung. Tadi bicara tentang dia dalam konteks teknologi digital. Ya, kalau selama ini ceramah di masjid langsung berhadapan dengan madunyo, sekarang ceramahnya via apa? Via TikTok, via Reels Instagram misalnya ya, via YouTube. Nah itu adalah saluran komunikasi. Iya, jadi dalam perkembangannya komunikasi itu tidak selamanya berjalan secara langsung, tapi juga ada yang dilakukan secara tidak langsung. Sehingga setelah melalui saluran baru sampai kepada komunikan. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa untuk agar proses komunikasi ini berlangsung secara efektif, maka harus ada interpersonal skills. Nah, itu yang akan kita pelajari ibu. Interpersonal skills itu apa? Banyak. Cak mano cara ngomong yang bagus, cak mano agar suara kita terdengar lemah, cak mano agar ketika ngomong itu tidak belibet, tidak banyak Kata-kata ulang. Nah, nyampe semenit, 2 menit gitu ya Bu ya. Nah itu jadi masalah memang. Tapi nggak apa-apa, itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya Ibu ya. Suara juga, ya. Boleh didengar suara saya ya. Saya kalau MC tidak ada pakai suara lain Ibu ya. Saya biasanya kalau MC pakai suara begini. Taruh dalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kamu udah dengar suara yang ini? Beda. Lain, ya. Nah itu juga interpersonal skills Ibu-ibu. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Ayo Bu, aku kayaknya, inilah suara aku dari lahir, cempreng. Karena ibu suara saya juga cempreng, tapi kalau kita latih, itu namanya suara diafragma ya, suara perut. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, gitu. Itu namanya suara mikrofonis juga. Jadi nanti semakin kita latihan, suaranya akan semakin terlatih ya Bu ya. Jangan sekali latihan langsung bagus. Ya, agak saru itu prosesnya. Kita perlahan-lahan ya Bu ya, latihannya Bu ya. Jadi kita akan belajar mengenai interpersonal skills ini. Nah sebenarnya Ibu-ibu dalam konteks komunikasi secara umum yang saya perlihatkan di slide ini, interpersonal skills itu boleh dilihat Ibu-ibu ya, tidak hanya di komunikator atau si pemberi pesan, tapi juga interpersonal skills itu ada pada penerima pesan. Kalau diambil ke dia. Ya, jadi ibu-ibu yang dengerin sekarang juga harus punya interpersonal skills. Jadi kalau si pemberi pesan sudah menggunakan interpersonal skills-nya untuk menyampaikan pesan, tapi yang menerima pesan tidak menggunakan interpersonal skills-nya sebagai penerima pesan, maka proses komunikasinya juga tidak bisa berjalan. Apa itu ibu-ibu? Ada satu quote dari seorang ahli yang menyatakan, bukan satu quote ya. Ya, saya bisa bilang ini quote dalam bahasa Inggris ibu-ibu. Katanya God give eyes, two eyes to see, two ears to hear, and one mouth to speak. Katanya. Saya mungkin translate ya Bu ya. Tuhan itu memberikan kita 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, 2 tangan untuk memegang, 2 kaki untuk berjalan, tapi Tuhan hanya memberikan kita 1 mulut. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong sebagai komunikan. Ya, jadi interpersonal skills sebagai komunikan itu adalah proses untuk mengekstrak informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi jangan dengerin Bu, kalau dia tidak ngerti tanya ke ini apa ini apa ini ya. Nah kalau kita cuma terima beda ngerti masih kita terima baik, maka proses interpersonal skill-nya sebagai pendengar itu tidak berjalan dengan baik. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi maksud saya kalau ibu-ibu ada yang ngerti, ya silahkan ditanyakan. Atau Bu Anita cepetnya ngomongnya. Nah, dia ngomongin Bu, boleh tidak ngomongnya agak pelan-pelan dikit dan lain sebagainya. Silahkan ya ibu-ibu ya. Nanti kita masuk ke materi bahwa belajar public speaking itu secara tidak langsung membuat kita berpikir kritis, tidak main asal terima. Karena kalau kita ngomong di depan sini, kalau kita asal ngomong akan protes kan ibu. Nah gitu, makanya kita juga harus dibekali dengan materi yang mantap istilahnya. Baik, next
Baik ibu-ibu, nah ini kita masih bicara di level komunikasi ya. Jadi kalau bicara komunikasi itu ibu-ibu, komunikasi itu tadi saya bilang tadi, komunikasi tidak selamanya konteksnya adalah kita ngomong sama orang lain. No, ya komunikasi itu level terbawahnya adalah kita ngomong sama diri kita sendiri. Nah jenisnya disebut dengan komunikasi intrapersonal. Ya, gak ada ibu kalau nak pergi, aku kira-kira pakai baju warna apa kalau bajunya ini jilbabnya yang mana nah kalau jilbab ini brosnya yang mana nah gitu, eyeshadow-nya warna apa, lipstiknya yang mana, parfumnya, oh banyak belum jualan gitu ya. Cak Nyai misalnya hari ini bawa lapak yang mana ya? Oke, yang laku dijual. Iya. Bros yang dari Artinya Nyai bahwa komunikasi paling dasar itu adalah yang ngomong dengan diri sendiri ibu-ibu, dan itu penting ya. Kita pun kan kalau ya ibu-ibu misalnya nak masak, hari ini masak apa lah ya, ke pasar aja beli apa ya, ngomong dewe ya. Aku hari ini cak galau, cak kata anak muda sekarang, aku butuh healing, nah gitu ya. Kalau kata anak muda sekarang kan ya ibu ya, healing. Ya misalnya ini kenapa bulan ini belum datang bulan, misalnya ya. Nah mulai pening ya. Nah hal-hal seperti itu ibu-ibu itu disebut dengan komunikasi intrapersonal. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, dan itu penting karena banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa kita ceritakan pada orang lain, kemudian kita berbicara dengan diri kita sendiri. Dan komunikasi intrapersonal ini ibu-ibu mendasari, perhatikan ya, mendasari komunikasi interpersonal. Misal ada kawan kita lagi pengajian, pakainya tidak matching ibu-ibu, nombor jilbab warna hijau, baju warna merah gitu ya, kainnya warna kuning misalnya, dan lain sebagainya. Nah kita ngomong ketika kita mau ngomong sama teman kita ini, itu kan komunikasi interpersonal, sudah ngomong sama orang lain. Tapi sebelum interpersonal itu kita intrapersonal dulu ibu-ibu. Kira-kira kalau aku ngomong cak ini sama dia, senggung dah. Ya. Artinya ibu-ibu, dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita menjadi pribadi yang lebih sensitif, punya tingkat simpati dan empati yang tinggi, ya. Iya, jadi sebelum ngomong sama orang, sebelum kita berinterpersonal ibu-ibu, monggo berintrapersonal dulu. Kalau aku ngomong jadi sama dia tersinggung enggak? Kalau aku ngomongnya, akhirnya aku ngomongnya langsung, aku melalui orang lain. Kalau aku cak ini, cak mana? Kalau aku cak ini, cak mana? Nah hal itu membuat kita jadi berpikir dulu sebelum melakukan satu hal. Nah tapi cak ini bu, kalau aku nama itu terus lama laju. Nah ke pasar kira-kira aku masak setengah jam. Intrapersonal, aku kira-kira hari ini masak apa ya, kemarin aku sudah masak lama setengah jam pasar atau tuh. Bukan begitu ya ibu-ibu ya, ini ala bisa karena biasa. Semakin sering kita berintrapersonal, prosesnya akan semakin cepat. Oke. Sudah otomatis begitu loh ibu-ibu. Ya. Oke. Kemudian tadi sudah saya bilang interpersonal adalah kita ngomong one person to one person, satu orang ke satu orang, maksimal 2 orang. Itu masih terkategori sebagai komunikasi interpersonal. Ya, artinya apa? Kita tidak terlalu banyak berhadapan dengan orang, cuma 1 atau 2 orang yang kita ajak ngobrol. Saya ngomong sama Ibu Mursida, itu termasuk komunikasi interpersonal. Saya ngomong sama Ibu Mursida dan Lilis, itu termasuk komunikasi interpersonal. Tapi kalau ditambah Ibu Mahmuda, Ibu Mana, Ibu Rodia, 5 orang maksimal, itu disebut dengan komunikasi kelompok kecil. Ya, lebih banyak lagi sekarang namanya komunikasi kelompok besar atau public speaking. Nah, itu dasarnya dulu ibu-ibu ya. Semoga bisa dipahami. Ada yang mau ditanya nggak ibu-ibu? Ambil jalan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan aja. Boleh next, Ibu Lilis? Nah, tadi sudah disinggung-singgung oleh Ibu Mursida dan juga Ibu Ketua kita, Ibu Ketua 3, mengenai apa itu public speaking. Ya. Jadi public speaking itu kalau definisi awal tadi adalah kita ngomong di depan umum banyak. Itu disebut public speaking. Jadi selagi kita berhadapan dengan jemaah, dengan mad'u yang banyak, maka itu sudah terkategori public speaking. Ya ibu-ibu ya. Atau definisi secara teorinya adalah public speaking itu adalah seni berbicara. Ini paling penting ibu ya. Seni berbicara. Kalau seni berarti dia udah ada template ibu-ibu. Dan ada template maksud saya, harus mah itu terus. Ya kan seni itu berubah-ubah ya sesuai dengan situasi kondisi lain yang dihadapi, lain cara ngomong gitu ya. Lain ruangan tempat berpublic speaking, lain pulau
baju yang kita pakai, lain acara, lain tindakan yang harus kita lakukan ya. Jadi seni, ini namanya seni. Jadi public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Kemudian apa yang disampaikan ketika berpublic speaking? Pesan yang berupa ide, gagasan secara oral atau secara lisan. Tadi Ibu Ketua sudah mengatakan bahwa, atau Ibu Musida ya, saya lupa. Tadi yang mengatakan bahwa tujuan public speaking itu banyak ibu-ibu. Ada yang menyampaikan informasi, seperti saya sekarang ya. Saya berpublic speaking untuk menyampaikan informasi mengenai apa itu public speaking, ya. Ada public speaking yang tujuannya membujuk. Apa misalnya? Public speaking yang tujuannya membujuk. Apa Bu? Kampanye. Nah, lagi musim sekarang nih ya. Sifatnya persuasif gitu ya Bu ya. Pesannya bersifat persuasif, artinya membujuk. Ya. Atau sales, ibu-ibu ngumpul ke ibu-ibu RT di rumah RT, kemudian ibu-ibu, kompor ini tidak pakai api, ya segala macam itu juga adalah public speaking ya. Jadi tujuannya bermacam-macam public speaking itu. Kemudian public speaking itu adalah bentuk komunikasi ketika menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Jadi dia bukan kayak ibu-ibu. Misalnya lagi di ruangan ini, terus ada yang megang mic, Bu, tolong Bu, pindah ke sebelah sana Bu, itu pindah ke sebelah sana, sudah naruh mic. Itu bukan public speaking, ya. Jadi public speaking itu bukan saja hanya berhadapan pada jumlah orang yang besar, tapi dia bersifat kontinu, secara berkelanjutan. MC itu termasuk sebagai public speaking. Kenapa? Karena dia ngomong terus kan. Habis acara ini dia ngomong lagi, habis program yang ini dia ngomong lagi. Begitupun moderator. Ketika sudah buka acara, kemudian memandu jalannya pertanyaan ya, sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi dia harus continue. Jadi kalau ibu sedengar tegak di depan cuma ngomong, mana lah yang itu tadi ya? Bukan. Ya. Aku nak atau public speaking kepada mobil dengan BG, nah itu juga bukan public speaking ya ibu ya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi jangan ditanya ada pengalaman ada public speaking, dia nanya ke mobil wong yang parkir sembarangan. Aku nak public speaking. Bukan public speaking ya ibu ya. Jadi bukan hanya yang penting bicara di depan umum, bukan, tapi dia harus bersifat kontinu ya. Oke, silakan Lilis. Nah, apa ibu-ibu manfaat public speaking ini? Ya, boleh dibaca dulu. Apa manfaatnya? Sambil minum dulu ya. Sejak kemarin Ya. sama ya. Sama. Kayak kemarin. Baik, ibu-ibu, ini adalah manfaat public speaking. Jadi, kalau ibu-ibu belajar public speaking, itu akan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, meningkatkan kemampuan ibu untuk berkomunikasi karena sering ngomong di depan. Jadi barangnya saya ibu, simpelnya, jangankan ngomong dengan si uang, dengan 50 uang, dengan 100 uang bela berpengalaman, ya kan? Nah itu, jadi kan kita kalau ngomong dengan satu orang atau dua orang dalam konteks interpersonal skill tadi ibu-ibu, kalau kita kan yang tahu cuma dia ya, ibu-ibu ya, yang tahu cuma orang yang kita ajak ngomong. Saya ngomong sama Lilis, aku dia Lilis tadi itu saya, nah banyaknya anaknya. Lilis hanya satu orang pasti bisa maklumin. Tapi ketika kita ngomong sama banyak orang, orang nggak bisa maklumin, kita bu ya. Nah artinya kalau di depan orang ramai kita tidak ya pasti ngomong sama si cowok kita lah biasa. Nah gitu ya. Jadi alami karena biasa. Jadi dengan belajar public speaking, dengan menguasai teknik-teknik public speaking, maka akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dari kita sendiri ya ibu ya. Yang kedua, public speaking itu membuat lebih kreatif dan mampu berpikir kritis ya ibu ya. Apa maksudnya? Ibu perhatikan nggak saya dari tadi ngomong? Ya. Kira-kira ada berhenti-berhentinya ada? Ya Ada lah. Bernapas. Energis kali ibu. Ada berhenti-berhentinya, tapi tidak yang pos kayak saya kehilangan ide ya ibu ya, enggak. Kenapa? Karena bisa karena biasa. Nah, saya sebelum masuk ke slide selanjutnya kita lanjut dikit dulu ibu ya. Nah, ngapa seorang public speaker itu bisa ngomong terus tidak berhenti? Bisa karena biasa, menguasai bahan. Tapi lebih daripada itu ibu-ibu latihan. Nah, ibu tahu tidak cara latihannya siapa mana? Gak ada
sejak latihan public speaking ini tidak berhenti ngomong, aku latihan ya. Sebentar, saya tadi bawa dipinjemin spidol. Mana ya Bu Lilis? Spidol, sebentar ya Ibu ya. Maklum Bu, Ibu dosen. Kamu udah megang spidol tidak sah. Saya masih simpan sedikit ya Ibu ya. Oke, semoga terlihat. Atau boleh ditarik ini ya? Dibantu. Oke, biar Dibantu. Ini kalau kan papan tulis jangan ditulis. Pastinya tidak bisa. Ya, tidak apa-apa. Ya sudah cukup. Cukup. Saya dikit aja Bu. Saya dikit aja.